Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Saya ucapkan kepada sahabat-sahabat ASP TV ya. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, bagi sahabat-sahabat yang kebetulan nontonnya di pagi hari atau di malam hari, tetap saya ucapkan selamat sore karena kebetulan ya ini tim syutingnya nih ya, krunya ini baru bisa mengambil video katanya di sore hari. Jadi kebetulan selain syuting-syuting video, kita interior secara outdoor juga. Memang tim kita ini selalu banyak kegiatannya ya, kegiatan-kegiatan syutingnya. Nah, oke ya, dalam video kali ini ya bersama saya Muhammad Yusuf, saya akan coba menggambarkan pandangan terkait masalah pembuktian dalam hukum acara perdata. Nah, ini banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk terkait dengan pembuktian. Kalau untuk pembuktian dalam hukum acara pidana, dalam video sebelumnya ya sudah pernah saya bahas juga, boleh dicek kembali oleh sahabat ya, terkait masalah pembuktian dalam hukum acara pidana itu. Kemudian yang sekarang ini kita akan bahas terkait dengan masalah pembuktian dalam hukum acara perdata. Nah, sebelum melanjutkan video ini ya, jangan lupa bagi sahabat ASP yang belum subscribe ya, mangga silahkan subscribe terlebih dahulu ya, guna mendukung perkembangan channel ASV TV ini ya, agar video-video ya yang kami upload di channel ASV TV ini tentunya ya kami berharap bisa bermanfaat bagi kami, khususnya umumnya bagi sahabat dan masyarakat semuanya ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat ASV TV dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat ya, sukses, bahagia. Tentunya kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah menonton jangan lupa ya beri komen yang baik ya. Kemudian share videonya, kemudian like juga. Oke. Nah, baik sahabat ASV TV ya, langsung saja saya akan memberikan pandangan terkait dengan alat bukti dalam hukum acara perdata. Nah, karena tidak bisa dipungkiri ya, setiap permasalahan tentunya ya yang dialami baik oleh sahabat ataupun misalkan orang lain yang mengalami suatu permasalahan terkait keperdataan ya, baik itu sengketa tanah atau gonogini ya dan lain sebagainya ya, perbuatan-perbuatan melawan hukum atau cedera janji, tentunya kita memerlukan yang namanya alat bukti. Nah, ketika Anda misalkan sudah menegur, taruhlah di sini one prestasi ya antara hutang piutang ya, kemudian orang tersebut cedera janji ya tidak membayarnya kepada saudara, maka langkah yang akan kita ambil agar uang kita bisa kembali itu kan tentunya kita harus memberikan teguran. Ya. Nah, kalau dalam hukum acara perdata itu biasanya kami dalam menangani permasalahan-permasalahan keperdataan ya, kita langkah pertama itu melakukan somasi terlebih dahulu ya. Kita somasi, kemudian somasi pertama tidak diindahkan, kemudian kita somasi kedua sampai dengan somasi ketiga. Nah, kemudian setelah melakukan somasi ketiga tetapi tidak ada nih itikat baiknya gitu kan, maka mau tidak mau kan kita harus melakukan upaya hukum. Nah, upaya apa upaya hukumnya yang kita bisa tempuh ya? Upaya hukum yang kita bisa tempuh dengan mengajukan gugatan. Baik itu gugatan perbuatan melawan hukum ataupun gugatan wan prestasi. Ketika orang itu cedera janji ya, maka itu jelas wan prestasi, gugatan kita gugatan wan prestasi ya. Nah, tentunya ya ketika kita melakukan gugatan maka kita perlu yang namanya bukti. Ketika
Karena di persidangan itu kan tidak cukup nyorocos aja kan, nggak cukup ngomong gitu loh, ya. Dengan ludah tidak cukup, hamur ciduh mun bahasa urang nama kan. Iya, makanya tentunya kita harus memiliki bukti-bukti agar mendukung gugatan yang kita buat. Nah, gugatan, dalam acara perdata ini diatur dalam pasal 164 ya, HIR ya. Apa saja itu? Yang pertama ada surat, kemudian ada saksi, ada persangkaan, pengakuan, kemudian ada sumpah. Beda dengan hukum acara pidana ya. Kalau surat saksi di acara pidana juga ada. Kemudian kalau eh, di hukum acara perdata tidak ada saksi ahli itu kan. Kalau di alat buktinya ini di sini tidak ada petunjuk. Yang ada itu persangkaan, pengakuan, kemudian sumpah. Nah, kemudian kalau dalam hukum acara perdata juga dibagi nih ada dua ya, bukti langsung dan bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung. Kemudian karena ada undang-undang tentang elektronik ya, informasi dan transaksi elektronik, maka sekarang jadi tambah alat buktinya ya. Jadi nambah alat bukti ya. Kalau tadi kan saksi, kemudian ada surat saksi, ada persangkaan, ada pengakuan, kemudian ada sumpah. Nah, selain kelima tadi dikenal juga dengan alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ya tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian diubah ya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ya atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi alat elektronik. Nah, menurut undang-undang itu ya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik ya dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah ya. Itu sekarang udah diperluas juga ya terkait masalah alat bukti ini. Kemudian bukti langsung dan bukti tidak langsung. Nah, kalau bukti langsung dan bukti tidak langsung. Nah, menurut Yahya Harahap ya dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan persidangan penyitaan pembuktian dan putusan pengadilan ya. Ditinjau dari sifatnya alat bukti disebut dalam pasal 184 ini dapat diklasifikasikan ya menjadi dua ya alat bukti langsung kemudian alat bukti tidak langsung. Yang seperti apa sih alat bukti langsung dan tidak langsung ini? Nah, alat bukti langsung ini ya diajukan secara fisik oleh pihak ya yang berkepentingan di depan persidangan. Alat bukti diajukan dan ditampilkan dalam proses pemeriksaan secara fisik ya yang tergolong alat bukti langsung adalah bukti surat kemudian bukti saksi. Jadi buktinya itu yang diajukan langsung ya, diajukan langsung secara fisik di depan persidangan. Siapa aja sih yang boleh mengajukan gitu kan bukti langsung ini? Jawabannya pihak penggugat dan tergugat boleh untuk mengajukan bukti agar mendukung dalil-dalilnya yang disampaikan di persidangan. Nah, tentunya ya bagi kita sebagai penggugat ya kita harus benar-benar alat buktinya ini kita kuat gitu kan agar gugatan kita ini untuk mendukung gugatan kita itu. Nah, contohnya misalkan kalau bukti surat yang bisa dijadikan alat bukti itu kan ketika cedera janji ya tadi saya ambil contohnya itu cedera janji. Nah, ketika rekan bisnis kita ya atau partner bisnis kita cedera janji, maka yang pertama itu perjanjian yang dibuat di hadapan pejabat berwenang ya dalam hal ini misalkan notaris itu jangan sampai hilang ya. Maka
dari perjanjian itu maka kita bisa membuktikan bahwa telah ada ikatan ya, ikatan perjanjian dengan A dengan si B gitu. Maka itu bisa kita dijadikan eh, pembukti untuk mendukung, salah satu bukti ya untuk mendukung gugatan yang kita ajukan di persidangan. Kemudian saksinya bagaimana nih? Harus siapa gitu kan? Tentunya bingung gitu kan. Nah, saksi ini kiranya yang mengetahui terkait masalah permasalahan tersebut gitu loh. Ketika kita menghadirkan saksi ya, tapi saksinya itu tidak mengetahui apa yang kita permasalahkan. Itu percuma dan saya rasa tidak bisa untuk dijadikan saksi karena dia tidak bisa memberikan apa keterangan guna membuat terang suatu perkara tersebut gitu kan. Nah, kalau misalkan dalam kasusnya cedera janji, tentunya yang pertama kita bisa jadikan saksi adalah notarisnya itu kan. Jadi di sisi lain dia sudah membuat perjanjian itu bisa dijadikan saksi. Kemudian kan dalam penandatanganan notaris itu kan ada saksi-saksi juga tuh boleh untuk dijadikan saksi gitu kan. Ada orang-orang teman kita yang mengetahui terkait permasalahan tersebut ya bisa untuk dijadikan saksi guna mendukung dalil gugatan kita. Nah, itu alat bukti saksi ya, nanti akan diperiksa di persidangan. Kemudian ada nyambung misalkan pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan yang saudara itu kan kakak, adik atau sama anaknya yang mengetahui untuk dijadikan saksi itu tidak boleh ya, kalau ada hubungan darah itu tidak bisa untuk dijadikan saksi ya. Nanti kalaupun misalkan diterima di persidangan untuk jadi saksi, misalkan tergugat, saksi yang dihadirkan saudara itu dari penggugat. Kemudian tergugat misalkan tidak keberatan gitu kan, bisa aja diperiksa gitu kan oleh di depan persidangan. Baik itu secara tidak disumpah ataupun disumpah. Tapi potensi kalau kita menghadirkan yang sedarah itu kan atau ada saudara biasanya tidak diperbolehkan ya, pasti akan ditolak. Khawatir memberikan keterangan-keterangan yang memihak gitu ya, yang ini. Biasanya pasti akan ditolak. Jadi yang bisa dijadikan saksi itu yang tidak ada hubungan darah dengan kita gitu ya. Itu alat bukti surat, kemudian ada surat, kemudian ada saksi ya. Nah, kemudian tadi kan ada bukti langsung dan bukti tidak langsung ya. Alat bukti tidak langsung ini ya maksudnya pembuktian ya yang diajukannya tidak bersifat fisik. Nah, kalau tadi kan bukti langsung diajukannya secara fisik, kalau bukti langsung itu kebalikannya diajukannya secara tidak fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan yang termasuk pada kelompok ini adalah alat bukti persangkaan tuh kan. Bisa itu persangkaan masuk kepada bukti tidak langsung ya. Nah, menurut Yahya Harahap ya, pengakuan ini termasuk alat bukti tidak langsung, bahkan dari sifat dan bentuknya pengakuan tidak dapat disebut alat bukti. Kenapa? Karena pada dasarnya pengakuan bukan berfungsi membuktikan, tetapi membebasan pihak lawan untuk membuktikan. Nah, kemudian apakah sumpah itu masuk kepada bukti langsung? Nah, sumpah juga masuk kepada bukti tidak langsung ya. Nah, itu ya terkait bukti dalam hukum acara perdata ya, sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR ya. Ada alat bukti tadi seperti surat ya, kemudian ada saksi, kemudian ada pengakuan ya, ada persangkaan, pengakuan, kemudian
sumpah. Nah, itu jawaban dari kami ya terkait dengan alat bukti dalam hukum acara perdata ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Kemudian kalau ada saran boleh tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Kemudian kalau ada pendapatnya bertentangan boleh juga ditulis guna memperbaiki ke depannya ya. Demikian yang saya bisa sampaikan terkait dengan pembuktian dalam hukum acara perdata ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.